Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Masih mengenai isu ijazah Pak Jokowi. Wah, ini efeknya luar biasa ya teman-teman. Ketika Pak Jokowi melapor, Pak Jokowi sendiri yang datang bersama dengan kuasa hukumnya melapor ke polisi, melaporkan orang-orang yang mempermasalahkan ijazah beliau. Nah, dari situ langsung datang respon dari Abraham Samad yang menyatakan bahwa Pak Jokowi ini melakukan pembungkaman kritik, yang memang intinya meminta Pak Jokowi untuk tak melanjutkan laporannya soal tudingan ijazah palsu. Nah, kemudian ada informasi lagi ini mengenai Dr. Tipa. Jadi dia itu meminta pemerintah hadir dalam kasus ini. Ya, secara konteks itu ya meminta pertolongan pemerintah ya mencari solusi. Padahal ini kan solusi yang sangat bagus ya. Pak Jokowi melaporkan, kata Pak Jokowi ini biar clear, biar gamblang, biar jelas seperti apa. Tapi ya Dr. Tipa inginnya pemerintah hadir dalam kasus ini, menemukan win-win solution katanya. Kok Dr. Tipa malah begini jadinya ya? Padahal hadapi aja, pertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan terhadap Pak Jokowi. Dan tentu saja netizen merespon apa yang dilakukan Dr. Tipa ini yang dinilai memang takut ya, ketar-ketir menghadapi hal ini, di mana Pak Jokowi melaporkan orang-orang yang mempermasalahkan ijazahnya, yang memang salah satunya adalah Dr. Tipa. Inisialnya T, siapa lagi kalau bukan Tipa ya. Oke, kita lihat videonya. Jadi sebetulnya begini ya, ini kan ada dua domain terkait dengan ijazah ini. Pertama adalah domain hukum, ya, ada fakultasnya sendiri yaitu ruang pengadilan, dan ada domain ilmiah, di mana kami ada di situ. Sekarang kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini, istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya, dilaporkan. Maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Dan maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib, catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan Nah kan, meminta bantuan pemerintah. Meskipun tidak ngomong saya minta bantuan kepada pemerintah gitu kan. Cuman ya terlihat jelas arif dan bijaksana. Ya, saya punya usulan, tetapi mungkin sebaiknya nanti akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah. Bagaimana win-win solution yang tidak saja super cerdas, tetapi juga super arif dan super bijaksana. Jadi pemerintah harus hadir dan kita sama-sama berdiskusi untuk mencari langkah apapun yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmiah. Ya, tetapi kalau orang hukum mungkin beda lagi, mungkin ya tuntutan hukumnya mungkin beda lagi ya. Kalau saya, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini tanpa mencederai, tanpa merusak sejarah Indonesia. Karena apa yang sudah terjadi sudah bisa dihapus lagi. Tapi kemudian kalau kemudian kriminalisasi dilakukan terus-menerus kepada para ilmuwan, ya, dengan ilmu dan teknologi mau diberangus dengan cara apa, tidak bisa. Ya, jadi itu yang saya tekankan betul kepada pemerintah. Karena ini kita perang bukan soal hukum, bukan soal sains, ini beyond hukum, beyond science. Dan di saat titik momen inilah pemerintah harus hadir. Yang bikin aib, yang bikin buruk catatan sejarah negeri kita itu kamu, Cuk. Aku iki gak enak misui wong wedok iki. Tapi gak dipisui nggo wateli dan, Cuk. Udah dokter goblok pula kamu. Karena saya katakan kamu yang bikin aib, kamu yang bikin catatan buruk sejarah negeri ini. Seandainya kamu nggak model-model, nggak neko-neko ya, percaya bahwa UGM sudah menyatakan Pak Jokowi kuliah di UGM Fakultas Kehutanan, terus punya nomor NIM,
dan tercatat angkatan tahun 80 sudah 85 sudah jelas. Kamu aja yang goreng-goreng masalah ini gitu. Makanya terus kamu pikir dengan konferensi pers, bukan konferensi pers, kamu sing delok iku bolone dhewe. Bikin video wis disetting karo bolo-bolone dhewe. Rumangsamu terus aku percaya gitu ta. Aku gak percaya blas. Kenapa? Karena kamunya aja sok ngatur gitu loh. Yang diselesaikan secara ilmiah, diselesaikan secara beyond apa iku mang biono apa biyani. Siswa sekolah menengah atas di Singapura. Berjumpa lagi bersama Tipa. Kali ini Tipa bersama gerombolan orang-orang pemburu ijazah keluarga Bapak Joko Widodo. Setelah Tipa menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu dan tidak berhasil, sekarang Tipa mulai menuduh bahwasanya wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka tidak pernah mengenyam pendidikan di Singapura. Kok Mas Gibran juga? Kata Tipa, nuduhnya dari sisi timeline pendidikan, di mana yang bersangkutan maksudnya Gibran mengaku sebagai siswa sekolah menengah atas di Singapura, kemudian melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Australia, kata dia, dan kemudian meneruskan di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Dan itu ternyata tidak benar. Karena menurut Tipa, ya banyak bukti yang dia temukan bahwa Gibran ternyata melanjutkan SMP-nya itu, melanjutkan ke SMA, itu bukan di Singapura, tapi di Surakarta sendiri. Fitnah apa lagi kau Tipa? Gak habis-habisnya kau. Setelah ayahnya, anaknya pula. Tipa, kau ya, kusarankan, coba kau ke Singapura. Kau cek ke Singapura sana. Apa betul Gibran itu ya pernah mengenyam pendidikan di Singapura? Kau pikir Singapura itu gampang mengeluarkan ijazah kalau kau tidak bersekolah di sana? Kurang jauh kau mainnya. Iya, jangan asal ngomong ya. Harusnya cek dan recheck dulu ini dokter Tipa. Jangan asal nuduh. Tidak ada buktinya, waduh itu tuduhan yang serius teman-teman. Kemudian mengenai gelar doktornya, bahkan saya lihat berita bahwa seorang Tipa itu justru dipertanyakan itu gelarnya, gelar S3-nya. Saya baca dari Wahana News melalui pengumuman resmi yang juga diunggah oleh Ketua Ikatan Alumni STF, Driarkara, Justinus Prastowo, dinyatakan bahwa Dr. T. Fauzia Tiasuma tidak pernah menyelesaikan studi doktoralnya di STF Driarkara karena tidak memenuhi kewajiban akademik seperti pengerjaan tugas dari dosen kayak paper ya, makalah jurnal seperti itu. Makanya kok sampai segitunya ya dokter Tipa menuduh bahkan ke Mas Gibran ini soal pendidikan ketika pendidikannya sendiri dipertanyakan. Siapa ini yang bikin? Tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Sulit rasanya orang yang kekeh dan ngotot untuk membela kebenaran yang diperjuangkan misalnya oleh tim pembela ulama dan aktivis seperti Dr. Tipa. Ia pada akhirnya tersandung dengan pernyataan-pernyataannya sendiri yang justru membuka celah untuk orang lain menelusuri. Ternyata Dr. Tipa itu adalah orang yang tidak lulus dalam program matrikulasi di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara di Jakarta. Nah, tadi padahal ia sesuai dengan berita ya, meyakinkan untuk mengatakan dan memberi pesan kepada siapapun untuk tidak bermain-main dan tidak macam-macam dengan dirinya, sebab dirinya adalah orang yang salah satunya punya rekam akademik sebagai orang yang lulus dari STF Driarkara atau bahkan menyandang gelar doktor dari STF Driarkara. Ternyata satu persatu terbongkar bahwa orang-orang yang tahu tentang Dr. Tipa atau T. Fauzia ini pada akhirnya berbicara dan menjelaskan bahwa memang benar si Tipa ini
pernah masuk dalam program matrikulasi dengan catatan bahwa ia akan diakui sebagai mahasiswa penuh dan ia benar-benar akan segera masuk dalam dunia perkuliahan ketika ia menyelesaikan tahapan matrikulasi, yang salah satunya adalah ia menyelesaikan tugas-tugas membuat paper makalah yang ditugaskan oleh para dosen di STF Driakara. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata sudah ada klarifikasi dari STF Driakara bahwa Dr. Tifa ini tidak pernah menyelesaikan program atau level matrikulasi. Ia tidak pernah melakukan dan membuat tugas-tugas yang dipercayakan atau yang diwajibkan oleh kampus untuk seorang mahasiswa atau calon mahasiswa itu kemudian menyelesaikan level matrikulasi dan kemudian dinaikkan ke level berikutnya sebagai mahasiswa yang sepenuhnya. Nah, disinilah teman-teman sulit untuk kemudian kita melihat kebenaran dan juga sekaligus sulit percaya dari tentu para saja aktivis TPUA seperti Dr. Tifa yang melakukan pembohongan sementara ia tidak sadar bahwa usahanya untuk membuktikan Jokowi melakukan pembohongan publik dengan menutup-nutupi ijazahnya yang sebenarnya palsu tetapi diakui sebagai asli, itu ternyata tergelincir oleh apa yang tidak ia lakukan sendiri. Ia mengaku diri sebagai mahasiswa tetapi ternyata ia sesungguhnya tidak pernah memenuhi syarat-syarat akademik ketika ia menjadi calon mahasiswa di STF Driakara. Jadi kalau sudah seperti ini, ternyata semakin terbongkar bahwa niat palsu yang dipunyai oleh satu persatu orang yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis mulai menunjukkan kepada kita bahwa ternyata tidak ada benarnya juga mereka-mereka yang ngotot mengatakan ijazah Jokowi palsu, termasuk Tifa Uzia yang adalah salah satu aktivis yang paling ngotot dan berada di depan, garda depan untuk terus menyerang Jokowi dan kepentingan-kepentingan politiknya. Dalam konteks ini teman-teman, kita layak juga bertanya-tanya, apakah memang benar ia menyandang status sebagai dokter? Kalau dalam beberapa forum diskusi yang bisa kita lihat dalam media-media sosial kita, ia antara lain misalnya menegaskan bagaimana seorang akademisi itu punya tanggung jawab dan kewajiban moral untuk berkata benar. Dan termasuk ketika persoalan itu menyangkut ijazah Jokowi, maka ia membangun narasi yang begitu meyakinkan untuk membuat kita terkesima bahwa Jokowi harus dibongkar habis-habisan terkait dengan ijazahnya agar ia tidak main-main dan tidak macam-macam, agar ia menjadi orang yang kemudian bisa diposisikan sebagai sumber masalah dan arahnya jelas, yaitu melakukan pengadilan terhadap Jokowi. Di sana teman-teman, kita harus menempatkan apa yang dibangun oleh TPUA dengan para aktivisnya ini sebagai bagian dari konspirasi yang sebenarnya ringan saja. Itu yang dikatakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Tetapi mereka sudah keterlaluan dalam memposisikan Jokowi sebagai sumber masalah, dan inilah yang dikatakan dalam konstruksi hukum yang dibangun oleh Jokowi dan para kuasa hukumnya untuk mengatakan 8 orang yang disebut-sebut sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab terkait dengan pencemaran nama baik dan membangun narasi yang membuat gaduh dalam hidup politik dan demokrasi kita, untuk mereka bertanggung jawab bahwa tuduhan-tuduhan mereka tidak benar dan alibi yang mereka bangun itu sama sekali ternyata hanya menutupi kebohongan-kebohongan yang mereka sekarang satu persatu terbongkar. Nah itu ya mengenai Dr. Tifa, salah satu orang yang paling semangat mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Dan ketika Pak Jokowi melaporkan, malah memberikan pernyataan yang dimana isinya ya meminta bantuan pemerintah untuk mencari solusi yang terbaik katanya, menemukan win-win solutionnya seperti apa, terus membangun narasi yang lain, yang salah satunya seperti yang disebutkan oleh netizen, yaitu mempermasalahkan perihal pendidikan Mas Gibran.